Waalaikumsalam. Selamat siang, Hana. Siang, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, boleh dong sebelum mulai pembelajaran, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, udah siap belajar? Siap, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Sebelumnya, Hana udah tahu belum teks negosiasi itu apa? Tawar-menawar ya, Bu? Betul. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan ya. Teks negosiasi itu apa sih? Nah, teks negosiasi sendiri itu adalah sebuah percakapan atau perbincangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah keputusan. Hana sendiri tahu nggak biasanya tuh teks negosiasi dilakukannya ketika apa? Ketika membeli sesuatu, Bu, dari Betul. pedagang dan juga pembeli. Benar. Nah, di teks negosiasi ini juga keduanya harus mencapai sebuah keuntungan yang adil ya. Oke, next kita bakal masuk ke bagian ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama itu terjadi antara dua belah pihak atau lebih, yang seperti tadi di pengertian sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua itu adanya perbedaan pendapat dari para pembeli dan penjual. Nah, dari ciri-ciri ini, teks negosiasi itu harus bersifat saling menguntungkan dari para pembeli dan penjual. Nah, habis itu ada kesepakatan di akhir. Kemudian dari teks negosiasi juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya ada struktur dari teks negosiasi. Oke, strukturnya sendiri terdiri dari 5, yaitu ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Dari kelima ini, Hana tahu nggak penjelasannya? Belum, Bu. Mungkin dari orientasi, penawaran, atau yang lainnya? Setahu saya kalau orientasi itu awalan percakapan dari tawar-menawar. Terus penawaran ya proses tawar-menawarnya itu sendiri, Bu. Betul. Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Jadi orientasi itu betul yang tadi udah Hana jelaskan. Orientasi sendiri adalah pembukaan sebuah percakapan. Yang kedua itu ada pengajuan. Jadi di setiap pembelian itu pasti seorang pembeli akan menyampaikan keinginannya membeli suatu barang. Terus yang ketiga terjadinya tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua orang. Kemudian akan mencapai sebuah persetujuan, yaitu kesepakatan. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, tujuan dan manfaatnya apa sih? Hana udah tahu belum tujuan dan manfaatnya apa aja? Untuk mencapai dari proses tawar-menawar itu, Bu. Ya, betul. Betul banget, Hana. Jadi tujuan dan manfaat dari teks negosiasi itu adalah menyelesaikan sebuah masalah, kemudian mencapai sebuah keputusan bersama. Selanjutnya ada menghindari konflik dari para pembeli dan penjual. Dan terakhir adanya membuat kerjasama yang lebih baik. Di sini ada contoh dari pedagang buah. Di sini saya akan menjadi penjual dan Hana akan menjadi seorang pembeli. Oke. Katanya saya mau beli buah apa, Bu? Buah jeruk aja lah. Oke. Mbak, jeruknya sekilo berapa? Oh, untuk jeruk ini sekilonya 30.000, Kak. Duh, mahal banget, Mbak. Kurangin dong. Aduh, nggak bisa, Kak. Ini udah harga pasar. Pasnya deh, berapa? Berapa ya? 20.000 mau nggak, Kak? 20. Iya.
15 mau nggak? Aduh jauh banget sih 15. 20 aja lah Kak, lempeng itu. Kalau 15 tuh saya jadi beli 2 kilo mbak. Mau nggak? Lumayan. Masih pagi nih. Udah 2 kilo laku. Nanti saya nggak untung dong. 17 deh, 17. Ya udah deh, bawa 17. Fix ya 17. Iya. Ya udah 2 kilo mbak. Cariin yang manis ya. Oke. Oke ya Kak, jeruk 2 kilonya. Iya. Ini mbak uangnya. Oke, terima kasih Kak. Iya, makasih juga ya mbak. Baik, semoga jeruknya manis ya. Nah, Hana, itu tadi adalah contoh dari tes negosiasi yang dilakukan oleh para pembeli dan para penjual. Sampai sini di akhir pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Saya Bu mau nanya, Ya, silakan. bagaimana jika saat menegosiasi penjual tetap pada pendiriannya, begitu juga dengan pembeli? Apakah negosiasi tersebut dapat dikatakan gagal, dan sebaiknya itu untuk meminimalisir kegagalan negosiasi itu seperti apa Bu? Nah, untuk Jadi biar satu sama lain dapat keuntungan masing-masing, baik dari penjual dan juga pembeli. Oke, untuk pembelian itu sebenarnya sudah balik ke ciri-ciri ya. Jadi sebagai pembeli kita harus berbicara secara sopan. Dan tadi bagian tujuan dan manfaat juga tadi dijelaskan bahwa para pembeli itu seharusnya tidak membuat sebuah konflik. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, tujuan dan manfaatnya adalah menghindari sebuah konflik. Nah, karena tadi Hana bertanya tentang pembeli yang gagal menawarkan, mungkin untuk membeli barangnya bisa dipikirkan lagi kali ya ketika membeli barang. Misalkan kayak Hana membeli sebuah buahnya apa nih, misalkan buah melon seharga di pasar sekitar 15.000. Nah, Hana meminta kepada pembeli harganya 10.000. Itu bisa dinegosiasi oleh pembeli. Tapi kecuali nih, ketika Hana membeli buah melon dengan harga 30.000, Hana meminta negosiasi tawar-menawar dengan harga 5.000, mungkin itu tidak bisa karena takutnya memiliki sebuah konflik. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh balik lagi ke penjualnya. Karena apakah penjualnya mendapatkan sebuah keuntungan atau tidak? Bagaimana cara sebuah penjual merespon para pembelinya? Iya. Berarti kalau kayak gitu dapat dikatakan negosiasinya gagal ya Bu? Betul. Oke, berarti kalau negosiasi itu harus disesuaikan juga dari apa yang ditawarkan, dari harga asli sama harga yang kita tawar, jadi nggak yang anjlok gitu ya Bu? Betul sekali. Jadi untuk para pembeli juga kita harus selalu bijak untuk menawar. Siap. Oke, makasih banyak ya Ibu. Baik, karena materi kali ini sudah selesai dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka pembelajaran kali ini saya tutup. Maka dari itu boleh untuk dipimpin lagi doa sebelum kita pulang. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Ibu. Apakah dapat ilmu baru anak-anak? Dapat Bu. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Makasih Ibu.